Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga baik saja ya. Kali ini kita akan membahas materi tentang kesetimbangan ion dalam dan pH larutan. Oke, langsung saja. Untuk materi pertama yaitu kesetimbangan ion. Apakah kesetimbangan ion itu? Kesetimbangan ion adalah suatu kesetimbangan antara ion kation dan ion anion dalam air. Untuk contohnya yaitu NaOH yang menjadi Na plus dan OH minus. Dalam air, ion kedua tersebut saling menyeimbangkan antara Na plus dan OH minus saling menyeimbangkan. Seperti itu. Maka air yang ada di dalam alam seperti air laut, campuran berbagai macam larutan garam yang dapat mempengaruhi pH. Campuran tersebut juga dapat mempertahankan harga pH walaupun air sungai yang mengalir ke laut bersifat asam atau basa. Untuk materi kedua yaitu pH larutan penyangga. Apa sih larutan penyangga itu? Larutan penyangga adalah suatu sistem larutan yang dapat mempertahankan nilai pH larutan agar tidak terjadi perubahan pH yang berarti oleh karena penambahan asam ataupun penambahan basa maupun pengenceran. Larutan ini disebut juga dengan larutan buffer atau dapar. Dalam kehidupan sehari-hari terdapat berbagai reaksi kimia yang merupakan reaksi asam atau basa. Sebagai contoh, reaksi beberapa enzim pencernaan dalam sistem biologis. Enzim pepsin yang berfungsi memecahkan protein dalam lambung hanya dapat bekerja optimal dalam suasana asam, yakni pada sekitar pH 2. Contoh dari larutan penyangga asam yaitu CH3COOH dan contohnya itu CH3COOH menjadi CH3COO- plus dan H+. Pada penambahan asam H+, kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri sehingga reaksi mengarah pada pembentukan CH3COOH. Dengan kata lain, asam yang ditambahkan akan dinetralisasi oleh komponen basa konjugasi yaitu CH3COO-. Pada penambahan basa OH-, kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan. Saat ini reaksi pembentukan CH3COO- dan H+, sebagaimana untuk mempertahankan konsentrasi ion H+ yang berkurang menjadi OH-. Yang ditambahkan bereaksi dengan H+ membentuk H2O. Dengan kata lain, basa yang ditambahkan akan dinetralisasi oleh komponen asam lemah CH3COOH. Yang kedua, larutan penyangga basa. Larutan buffer basa mempertahankan pH pada suasana basa pH yaitu pH lebih dari 7. Contohnya yaitu larutan penyangga yang mengandung NH3 dan NH4+. Dalam larutan tersebut terdapat kesetimbangan NH3 plus H2O menjadi NH4 plus OH-. Pada penambahan asam H+, kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan, yakni reaksi penambahan atau pembentukan NH4 plus dan OH-. Sebagaimana untuk mempertahankan konsentrasi ion OH- yang menjadi berkurang karena H+ yang ditambahkan bereaksi OH- membentuk H2O. Dengan kata lain, asam yang ditambahkan akan dinetralisasi oleh komponen basa lemah yaitu NH3. Untuk mencari pH-nya, yang pertama, larutan penyangga asam. Untuk mencari pH-nya, dari kesetimbangan CH3COOH menjadi CH3COO- dan H+, itu bisa dicari dengan rumus H+ sama dengan Ka asam lemah per basa konjugasi. Seperti itu. Setelah kita mencari itu dan menemukan H+, langsung ke rumus selanjutnya yaitu pH sama dengan Ka log asam lemah per basa konjugasi. Seperti itu.
Yang kedua, pH penyangga larutan penyangga basa yang timbangannya dari reaksi NH3 plus H2O menjadi NH4 plus OH minus. Yang pertama kita akan cari OH-nya. Kita cari OH-nya dulu. OH dengan rumus OH sama dengan Kb kali asam lemah per basa konjugasi. Kebalik. OH min sama dengan Kb kali basa lemah per asam konjugasi. Yang kedua, cari POH-nya. POH sama dengan min log OH min. Terus yang itu tadi materi dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi anak-anak. Jangan lupa belajar di rumah, selalu belajar di rumah, dan jangan lupa untuk latihan soal setiap hari supaya ilmu yang didapatkan bisa paham ataupun bisa ingat sampai dewasa nanti. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.